Salam. Kiranya Bapak Ibu Saudara-saudari senantiasa merasakan pimpinan dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita bertanya dalam hidup kita, mengapa tidak saat ini kita merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa terjadi atas hidup kita? Hari ini firman Tuhan bagi kita semua dari potongan kesaksian Stefanus dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 1-8 mau mengatakan bagaimana sesungguhnya Allah itu mengasihi umatnya. Dalam kesaksian Stefanus tentang Abraham, sangat jelas sekali diceritakan bahwa Tuhan memimpin Abraham, bukan hanya dia saja, bahkan keturunan dan keturunannya yang akan datang juga dalam pimpinannya. Simaklah ayat yang keempat dan kelima dari Kisah Rasul pasal 7 ini. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Begitulah Allah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kebaikannya, dia sudah mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar kepada Abraham, kepada keturunan-keturunannya masa akan datang. Walaupun saat itu Abraham dirundung kegelisahan dalam usia tuanya, belum memiliki seorang putra pun. Namun Allah memberikan janjinya, dan pada akhirnya Abraham menerima janji Allah itu, yakni dia diberikan putra, dan keturunan dari putra-putranya itulah yang mewarisi berkat kasih karunia Allah dalam kehidupan mereka. Merekalah memiliki segala sesuatu yang diberikan Allah dalam hidup ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila Bapak Ibu saat ini dalam keadaan seperti tidak tahu kasih karunia Allah, dan seperti tidak merasakan itu terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, yakinlah bahwa kasih karunia Allah dan kebaikan Allah itu akan muncul dalam kehidupan. Bukan hanya bagi kehidupan kita sekarang, namun Allah sudah menyiapkannya bagi anak-anak kita, bagi cucu-cucu kita, bagi keturunan kita yang tetap menaruh percaya kepadanya. Oleh karena itu, setialah selalu kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan yang terbaik, bahkan untuk masa depan yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Allah di surga, teguhkanlah iman kami untuk senantiasa setia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih atas kebaikan Tuhan dan janji-Mu kepada kami, bahwa kami semua, masa depan kami, anak-anak, cucu-cucu kami, bahkan keturunan kami akan memperoleh warisan keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Berkati hari ini perjalanan kehidupan kami, dalam kerja, karsa, aktivitas kami, kiranya Tuhan memberkati. Pimpin kami melalui tantangan dan rintangan. Sembuhkanlah dan jamahlah saudara kami yang sakit agar memperoleh kesembuhan. Bawa sukacita dalam kehidupan kami, berkati keluarga kami, dan berkati hidup kami selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Salam.